Selama 20 tahun berkarir di Brain Communication, Melanie Masril tak pernah bosan dan kehabisan ide. Dan setelah 15 tahun berkarir di L'Oréal Indonesia, ia telah membangun reputasi baik perusahaan tanpa melupakan misi pemberdayaan perempuan dan keberlanjutan. Seperti apa sosok inspiratif Melanie Masril, Chief of Corporate Affairs, Engagement and Sustainability L'Oréal Indonesia? Saksikan selengkapnya di program Lady Boss. Saya Melanie Masril, saya Chief of Corporate Affairs, Engagement and Sustainability dari PT L'Oréal Indonesia. Ini adalah perusahaan yang punya a beautiful sense of purpose. We create beauty that moves the world and move Indonesia juga gitu. Dan aku ngerasa what I do in L'Oréal, creating social impact, building reputation, itu juga benar-benar mendukung gitu ya dari sense of purpose kita di L'Oréal. So itu yang membuat aku selalu semangat untuk bangun tidur dan mulai bekerja dan menjalani pekerjaanku, bisa dibilang seperti itu. And lastly, I think what's also most important is the people, the culture, and the workplace di L'Oréal sendiri gitu ya. We can say we are a people company, and that's why aku sebagai management committee mungkin bisa sharing juga tiap bulan kita punya management committee meeting, dan I think more than 50% that we discuss in our management committee meeting is all about people gitu. So selain people juga kita punya leader-leader yang luar biasa aspirational, inspirational gitu ya. I'm very blessed udah bekerja dengan 4 orang CEO-nya L'Oréal yang sangat-sangat luar biasa, inspirational, dan I'm glad and proud to call them mentors gitu, karena banyak belajar dari mereka juga. Dalam setiap bekerja itu pasti selalu ada tantangan ya, dimanapun tempat kerja kita gitu. Tapi it's all about gimana kita memanage tantangan itu menjadi satu challenge gitu, tantangan itu menjadi suatu hal yang bisa kita atasi seperti itu. Karena setiap pekerjaan itu pastinya selalu ada masa-masa di mana kita we're successful in few things, tapi juga pasti ada satu masa di mana kita mungkin harus step back and learn seperti itu. So it happens every day, dan buat aku yang namanya tantangan itu ya kita hadapi gitu ya, kita hadapi dan juga cari solusinya, kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau di kita itu setiap role itu pasti ada misinya gitu ya. Apa sih misinya masing-masing divisi dan lain-lain gitu ya. Kalau di kita Corporate Affairs, Engagement and Sustainability, misinya kita adalah L'Oréal for Indonesia, di mana kita bisa membuat impact terhadap Indonesia. How we can bring added value. That's one portion of it. Kemudian selain itu juga it's all about building reputation. It's all about protecting reputation, and it's all about advocating to get our license to operate. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kemudian kita juga we do a lot of communications with external, dengan teman-teman jurnalis dan media, dengan public, our consumers, with a lot of different stakeholders.
Dan in terms of advocating, kita juga do a lot of public affairs atau government relations. Itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kita di divisi Corporate Affairs and Engagement Sustainability ini. Managing reputational issues itu juga sangat penting karena nyambung ya sama building reputation tadi. Dan yang terakhir dan nggak kalah pentingnya adalah gimana kita we are making the least impact to the environment but the most impact to the society. It's called L'Oréal for the Future. Jadi our sustainability commitment namanya L'Oréal for the Future, and it's something that we have to live by every day, dan itu masuk ke dalam bisnis proses kita. So how can we do business tapi make sure that it's not impacting the planet. Jadi kalau kita lihat dari sisi end to end gitu ya, dari produknya kita sendiri aja gitu ya, gimana kita selalu mencoba untuk bisa punya produk yang makin lama punya profil sustainability yang lebih baik. Baik dari formulanya yang lebih sustainable, even juga dalam hal packagingnya gitu. Dari sisi operationalnya atau manufacturing atau production dari produk-produk kita sendiri, itu juga kita pastikan untuk bisa diproduksi dengan kegiatan yang lebih sustainable dalam hal mengurangi CO2, waste, dan juga waternya, seperti kegiatan kita di pabrik. Dari transportnya, biasanya kan produk setelah kita produce kita transport gitu ya, gimana kita bisa ngurangin CO2-nya dari kegiatan transport kita, baik produk-produk yang kita bawa dari luar maupun yang kita distribusikan kepada para retailers kita, seperti itu. Gimana kita bisa make sure lebih efisien gitu trayek untuk untuk transportnya gitu. Termasuk juga dalam hal kegiatan marketingnya gitu ya, gimana kita bisa make sure bahwa kalau di beauty itu kan banyak kita punya POS promo ya di toko-toko dan lain-lain. Itu bahan-bahan yang kita pakai juga saat ini sudah 100% menggunakan material yang lebih eco-friendly, seperti itu, supaya tidak banyak dampak atau terhadap lingkungan dan juga tidak menjadi sampah, kira-kira seperti itu. Even mungkin aku bisa kasih contoh juga, kita punya program Green Parcel, bekerja sama dengan salah satu perusahaan e-commerce gitu ya. Jadi kalau belanja produk kita di di e-commerce tersebut, itu packagingnya sudah lebih sustainable, baik dari boxnya, isinya sudah tidak pakai bubble wrap dan lain-lain. Sampai kita juga punya butik-butik seperti butik kita Kiehl's di Central Park dan beberapa lokasi lain, itu sudah menjadi sustainable butik. Jadi butiknya itu lampunya sudah lebih penggunaan energinya lebih baik gitu ya. Kemudian sudah manage sampahnya, mensegregate dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan untuk panel-panelnya itu juga adalah bahan-bahan yang bisa dibilang terbarukan. Selain itu, yang kita juga sangat pikirkan adalah karyawan kita sendiri nih, gimana mereka selalu bisa kita ajarin gitu ya, selalu kita bisa educate untuk memilih a more sustainable lifestyle. Jadi ada training-training yang kita lakukan secara online, dan ini mandatory, namanya Going Sustainable Together. Jadi mereka harus complete training tersebut. Bahkan juga Sustainability Week ya, kita biasanya adakan Sustainability Week, di mana dalam seminggu itu kita ajarin nih, oh gini loh segregate sampah, oh gini loh caranya untuk bisa lebih sustainable dalam hal commute dan lain-lain. Gitu sih kira-kira. So it's from end to end, and it is also part of kinerja yang kita perhatikan di kantor. So besides financial result, kita juga sangat memperhatikan our extra financial performance gitu. Jadi both business dan sustainability has to go hand in hand. Jadi program community kita ada dua macam ya, at corporate level dan juga at brand level. Di corporate level mungkin kalau Mbak juga suka datang ke acara kita dan memperhatikan gitu, sejak 20 tahun
lalu itu L'Oreal sudah sangat terfokus gitu ya dengan program-program yang memberdayakan perempuan, basically seperti itu. Contohnya yang kemarin kita launch gitu ya, untuk ke-21 tahunnya, itu adalah program L'Oreal UNESCO for Women in Science, di mana kita melihat masih ada ketidaksetaraan gender dalam hal women in science gitu. Karena kita ngerasa bahwa perempuan itu perlu terlibat dalam penelitian, sehingga penelitiannya menjadi bisa lebih robust dan lebih inklusif, kira-kira seperti itu. Jadi kita dalam program itu tuh kita mencari role model baru tuh di bidang science. So women scientists yang kira-kira akan punya karir cemerlang ke depannya dan bisa menjadi role model yang baik buat generasi muda, kira-kira gitu. Kemudian kita punya program juga yang namanya L'Oreal Beauty for a Better Life, di mana ini project yang I'm proud to launch this over a decade ago gitu ya, di mana program ini basically kita karena L'Oreal ini adalah perusahaan kecantikan gitu loh, kita punya strength dan keahlian di bidang beauty gitu, so we want to share this skill kepada mereka yang mungkin kurang beruntung gitu. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai NGO, dan sampai saat ini kita punya 12 training center across Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi juga ada gitu ya. Training center di mana siapapun bisa join dan mendapatkan free training certified selama 3 sampai 4 bulan, tergantung programnya apa. Ada yang tentang rambut dan ada juga yang tentang make up gitu loh, untuk mereka bisa memiliki penghidupan yang lebih layak dengan skill yang mereka punya, baik kerja di salon atau buka salon sendiri, atau mereka mau jadi MUA gitu. Zaman sekarang banyak sekali ya profesi MUA yang sangat luar biasa gitu, dan kita juga melihat setelah lebih dari 10 tahun program ini berjalan, dampak yang diberikan kepada mereka yang mengikuti training juga sangat luar biasa. Jadi banyak yang sudah punya salon dengan 4-5 branch gitu loh. Padahal sebelumnya mungkin mereka tidak punya pekerjaan. Hal-hal seperti itu yang membuat aku juga sangat terharu dan bangga gitu bisa take part in this kind of doing program. Contohnya di L'Oreal Paris kita punya L'Oreal Stand Up Against Street Harassment gitu. Mungkin kalau pada tahu tentang slogan, the famous slogan of L'Oreal Paris, because we're worth it, itu adalah slogan pemberdayaan ya, dimana kita pengen setiap perempuan itu merasa dirinya berharga, dan kita juga tahu dan kita juga menyelami bahwa perempuan atau siapapun akan merasa tidak berharga kalau mereka dilecehkan gitu. And that's the reason why kita punya brand cost untuk memberikan teknik intervention methodology pada saat mengalami atau melihat situasi pelecehan di ruang publik gitu. That's what we call with Stand Up Against Street Harassment. Maybelline contohnya lagi, Maybelline punya program Brave Together, karena we know anak-anak muda, terutama perempuan saat ini itu banyak sekali yang merasakan mental health issues gitu, and that's the reason why Maybelline want to raise this cause gitu loh, bahwa mental health issue itu suatu hal yang bukan yang tabu gitu, yang bisa diobrolin, yang bisa juga dicarikan solusinya seperti itu, and do not forget to seek help, seek professional help seperti itu. Jadi Maybelline juga memberikan 10.000 kalau nggak salah free counseling untuk yang berhubungan dengan mental health problems, bekerja sama dengan an online application psikologi yang bernama Calm gitu. Itu aku sih sebenarnya I'm trying to seek balance
seek balance between empowering the team, tapi juga giving them freedom within a frame gitu loh, supaya mereka ngerasa punya ownership dan bangga gitu ya kalau melakukan satu project from scratch on their own gitu ya. Kemudian kita mensupport dan mensupervise dari belakang. Itu sih model yang aku coba untuk selalu terapkan kalau sama tim kita gitu ya. Biarpun ada sukses-sukses kecil maupun besar, kita coba untuk celebrate dengan cara kita sendiri ya gitu loh. Nggak selalu harus celebrate besar-besaran, tapi it's really just a celebration dengan tim yang mungkin bisa mereka juga merasa appreciated gitu ya dengan achievement yang kita dapatkan. Respect their personal space. Kalau mereka lagi cuti atau mereka lagi sakit gitu ya, sebisa mungkin ya udah take your time to rest atau take your time untuk cuti gitu loh. Karena kalau udah kerja lagi tuh nanti kerjaannya juga pasti akan selalu ada aja gitu loh, dan sebenarnya kerjaan bisa menunggu atau kita bisa mencari orang lain yang bisa membantu atau untuk bisa menggantikan selama orang tersebut lagi cuti gitu sih kira-kira. Jadi personal space is very important, dan that's also how I'd like to be treated gitu kalau lagi cuti, karena waktu kita untuk cuti itu nggak banyak gitu ya. Jadi it's really important for us to respect people's personal space basically. Gitu sih Mbak. Kayaknya itu perasaan wajib semua ibu bekerja ya, guilty feeling. Kamu juga nggak punya anak tapi punya anak kucing. Iya sama kan, guilty juga kalau aduh belum makan atau apa gitu, karena memang peran ganda itu it's real ya gitu kan. Kita tuh bukan cuman sebagai profesional di kantor, tapi juga koki di rumah yang mengatur menu makanan, nggak harus masak sih ya. Jadi koki, jadi driver kadang-kadang juga, kadang-kadang jadi suster kalau mereka sakit, jadi guru gitu kan. Pelajaran yang harus kita tahu tuh dari matematika sampai science, nemenin di lapangan anakku yang kecil suka banget bola gitu. So banyak banget peran ganda kita gitu, dan kayaknya 24 hours is never enough ya buat seorang ibu bekerja. Belum lagi kita jadi caregiver juga untuk orang tua ya gitu kan. So a lot of things we need to take care, and it's juggling with multiple hats itu suatu hal yang kadang-kadang memang bikin kita juga ngerasa guilty feeling itu pasti ada gitu ya. Tapi menurut aku guilty feeling itu satu hal yang lumrah gitu, dan wajar sekali untuk dirasakan gitu ya. Dan biasanya aku kompensasi sih gitu, kompensasi ke cari waktu pulang kantor itu pasti aku datengin anak-anak sih gitu, ajak ngobrol, how's your day gitu, atau sekedar telepon ke mereka, atau juga cari waktu-waktu bareng sama mereka untuk liburan dan lain-lain. Karena disitulah sebenarnya kita bisa masukin doktrin enggak sih, gimana kita pada saat liburan itu juga bisa punya kebersamaan yang lebih baik, bisa ngobrol lebih baik juga dengan anak-anak dan lain-lain gitu. So makanya love language aku itu quality time sebenarnya, karena itu yang mungkin buat aku paling minim. Jadi if I give my quality time to you, it means that you are a special person in my life gitu sih. Kalau ngomongin soal support system sih, aku cukup blessed ya bisa punya support system yang baik di sekeliling aku gitu. Baik dari ART di rumah, tapi juga punya partner suamiku yang kita bisa sharing tanggung jawab sih gitu. Jadi it's nggak terlalu berat bebannya gitu untuk ngurus segala hal gitu. Jadi kita selalu gantian, dan tanggung jawabnya
diemban bareng. I think it's an important part of someone or a woman yang mau berkarir gitu ya, untuk punya partner yang understanding dan juga mau sharing sih. Ini pertanyaan yang aku bener-bener bingung untuk jawabnya. Jadi mumpung dia kemarin lagi libur gitu ya, aku tanya sama dia, aku ada pertanyaan seperti ini, menurut kamu apa sih? Apa sih nilai-nilai yang menurut kamu nempel banget di kamu sampai sekarang? Gitu. Terus dia cerita yang pertama itu soal kalau dalam hal kehidupan, dia ngelihat mungkin dalam hal kehidupan I've been through a lot gitu ya. Ya seperti contohnya kehilangan bapaknya Maika waktu dia masih kecil juga gitu ya. Kemudian gimana aku bisa bangkit dan terus jalan, terus berkarir gitu. Dia melihat itu semua dan dia ngelihatnya, kata-katanya dia adalah ibu orangnya cukup ikhlas gitu dan bisa ya udah gitu loh, life must go on. Jadi itu satu nilai yang buat dia cukup nempel di dirinya gitu loh. Toughness seorang perempuan oke, gitu loh. A lot of things can happen gitu ya, tapi it's about how you regain yourself, learn from your mistake. Itu satu hal yang menurut dia nilai yang nempel di dia dalam hal kehidupan. Kalau dalam hal edukasi ya dia juga bilang, kalau dalam hal pendidikan ya Bu, dia bilang satu hal yang dia selalu ingat itu adalah mau dia dapat nilai bagus atau bagus banget gitu ya, ibu tuh nggak pernah matokin kamu akan dapat ini atau itu gitu ya. Kadang dia bisa nerima hadiah yang besar, tapi kadang juga cuman sekedar great job gitu, great job Kak gitu. Dan dia ngelihatnya aku itu ngelihat dari sisi prosesnya gitu loh, usaha yang dilakukan untuk belajar atau mencapai satu hal yang dia pengen gitu loh. If you try hard and this is what you get gitu, I'm proud of you gitu. Jadi tidak ada paksaan towards perfection gitu. Jadi nggak ada paksaan towards perfection gitu. Itu yang menurut dia, sehingga buat dia malah jadi ngerasa I want to do my best gitu loh, dibanding aku disuruh atau dipaksa untuk bikin nilai yang baik gitu sih. Mimpi apa ya? Sekarang kebanyakan mimpiku tentang anak-anak sih ya gitu. Tapi kalau dalam karir, mimpi aku tuh sebenarnya yang dari dulu aku penasaran adalah, dan aku agak regret belum pernah aku coba, adalah international mobility gitu. Karena memang aku selalu family first gitu loh. Susah nih untuk pisah-pisah, terus kondisi anak-anak kalau pindah di mana sekolahnya dan lain-lain seperti itu gitu. But I don't know, one day perhaps masih bisa kita realisasikan, semoga. So it's mimpi, namanya mimpi ya. Boleh dong bermimpi gitu. Find a job that feeds your soul, because when your soul is fed, you can feed so many people around you, the soul of so many people around you.